Langsung saja di episode 4 di episode 3 kemarin JH menodongkan pistol ke Pak Park, tapi ternyata itu semua hanya halusinasi JH. Dan sebenarnya yang terjadi JH mengalami gangguan panik karena traumanya dan harus dibawa ke kamarnya lagi. JH yang dendam dengan Pak Park merencanakan jebakan untuknya. Dan sedangkan Pak Park di tukang cukur langganannya, dia dengan santai dan sambil bercerita dengan tukang cukurnya, tetapi dia tidak sadar JH juga di sana. Setelah dipikir selesai, JH melancarkan aksinya untuk menjebak Pak Park. Lalu JH sudah menunggu di luar dengan tenang dan Pak Park mulai keluar ruangan dan dia akan keluar dari gedung itu. Lalu JH pun dengan senyuman senangnya, tetapi JH keliru dengan prediksinya ada anak kecil menyerobot pintu masuk. JH pun khawatir kalau anak kecil itu kena jebakan yang JH buat. Tapi beruntung jebakan JH tidak mengenai anak kecil itu dan Pak Park pun lolos dari jebakan JH dan JH pun lega anak kecil yang tak bersalah selamat. JH yang mau pergi dihentikan oleh pengawal Pak Park untuk diperiksa. JH yang teringat yang menyerangnya waktu malam itu ada tanda yang sama dengan pengawal itu, lalu JH pun langsung menyerang pengawal itu. Dengan gerakan JH, pengawal itu langsung sadar kalau JH adalah pria yang menggagalkan misinya waktu itu. Bukan JH kalau tidak bisa meloloskan dirinya dan JH pun berhasil lolos dan kepala keamanan Bu Choi dengan mobilnya sudah menunggu di bawah untuk menyelamatkan JH. Tetapi JH kaget, dia tidak berpikir kalau Bu Choi dan kepala keamanannya akan menolong JH. JH pun selamat, tak lupa JH berterima kasih kepada Bu Choi dan Bu Choi mengatakan, "Kau tidak tahu kenapa kau mengincar Pak Park, tapi jadilah pengawalku maka aku akan menjadi pistolmu untuk menghabisinya." Tetapi tampak ada keraguan di wajah JH. Sedangkan di rumah Bu Choi, pengawal Anna merasa bosan dan dia terus-terusan menggerutu hingga didengar oleh Anna. Anna yang mendengar perkataan dari pengawalnya, dia merasa sangat sedih. Scene berpindah ke JH yang tampak memikirkan sesuatu dengan berlari. Rupa-rupanya JH sedang teringat kekasihnya Rania yang sudah tiada. Lalu JH mendatangi rumah sakit untuk membuka giftnya karena tangan JH sudah sembuh. Tampak JH yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan JSS, tetapi si ketua JSS tidak senang dengan kehadiran JH. Ketua JSS tampak tidak senang karena JH langsung ditempatkan di posisi tinggi, tetapi kepala keamanan berkata, "Kau nanti akan tahu juga cara kerja JH." JH tampak sedang mandi dan semua rekan-rekannya tampak tidak senang dengan JH karena waktu itu pernah dikalahkan oleh JH dan mereka semua mencoba menghajar JH. Seperti biasa tidak ada satupun yang bisa mengalahkan JH. Dan kepala keamanan yang melihat dari CCTV tampak sangat senang, tetapi beda dengan ketua JSS, dia tidak senang timnya dikalahkan JH. Tim berpindah ke tim penyidik mobil Bu Choi yang kecelakaan waktu itu, tampak dia menemukan sesuatu, lalu dia menyimpannya sendiri. Ketua memperkenalkan JH kepada semua tim dan mereka tampak tidak senang dengan JH. Lalu si ketua membahas kalau dia merasa malu kalau waktu itu mereka gagal melindungi Bu Choi dan kini mereka harus memperbaiki sistem mereka lagi. Sepertinya ketua yang tidak senang dengan JH dan JH pun ditugaskan untuk menjadi pengawal Anna. Dan JH pun menanyakan siapa Anna itu karena JH akan menjadi pengawalnya. Dan si kepala keamanan menjelaskan kalau Anna adalah putri rahasia dari suami Bu Choi, lalu JH pun mengerti. Kepala keamanan pun memperkenalkan semua yang ada di rumah tersebut dan tampak pengawal Anna yang perempuan menyukai JH, bahkan dia berdandan sangat berlebihan. Dan JH pun diberitahu kalau Anna mempunyai sifat yang berbeda dari orang biasa karena Anna memiliki trauma. Dan JH pun mencoba memahami karakter Anna karena dia akan menjadi pengawalnya di malam hari. Scene berpindah ke Bu Choi dan suaminya yang sedang menghadiri acara penting dan di sana banyak wartawan yang menyorotnya, maka dari itu suami Bu Choi berpura-pura sangat baik kepada Bu Choi.
Scene berpindah ke JH yang sedang dijelaskan cara kerjanya oleh rekannya, tetapi rekannya ini tampak sangat tidak senang dengan JH, tetapi JH dengan santai menghadapi rekannya ini, dan ketika JH berkata bahwa JH ditempatkan di pasukan khusus, dia tampak malu dengan JH walau yang tadinya sok keras ke JH kini dia malu. Dan di tempat si kepala keamanan sedang mendatangi petugas yang memeriksa mobil Bu Choi, ternyata petugas ini berpihak kepada Bu Choi dan menyerahkan sesuatu secara rahasia kepada kepala keamanannya Bu Choi. Sedangkan Bu Choi dan suaminya sedang di acara yang sangat mewah dan di sana pun banyak para pejabat penting. Sedang di rumah Bu Choi, pengawal Anna yang perempuan sedang mencoba menggoda JH dengan berpakaian seksi karena dia pikir yang melihat CCTV adalah JH, ternyata yang sedang memantau CCTV bukan JH, tetapi rekan JH. Dan scene berpindah ke Bu Choi yang sendirian di pesta itu, dan dari kejauhan tampak suami Bu Choi sedang menggoda wanita-wanita cantik di sana, dan Bu Choi tampak cemburu. Dan tampak Pak Park menyindir Bu Choi karena suami Bu Choi yang sedang menggoda wanita-wanita cantik tanpa memikirkan perasaan Bu Choi. Ternyata Bu Choi sudah mempersiapkan semuanya mulai dari perempuan yang menjebak suaminya waktu itu, kini perempuan itu bekerja untuknya dan tampak perempuan itu memegang bukti kalau yang menyadap mobil Bu Choi waktu itu adalah suruhan Pak Park. Pak Park kali ini sedang terpojok karena semua bukti-bukti mengarah kepadanya. Akhirnya dia pun mengatakan kalau mereka impas. Sedangkan JH sedang memantau CCTV semua dalam keadaan aman, lantas tiba-tiba Anna keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi. Lalu Anna tampak memasuki dapur, entah apa yang sedang dia cari, lalu Anna mencarinya ke sana kemari, tapi belum menemukannya, dan JH yang memantau dari CCTV juga ikut bingung apa yang Anna cari. Akhirnya Anna menemukan apa yang dia cari dan JH pun tersenyum, dan betapa Anna sangat senang menemukan mie instan itu. Anna yang tidak biasa memasak, karena semua dilakukan dengan pembantunya membuat mie saja akhirnya terlalu banyak membuat JH kesal. Anna yang tidak bisa menghidupkan kompornya dan Anna pun tampak kecewa dan dia pun pergi dengan membawa mie instan itu. JH yang memperhatikan dari CCTV tampak kesal. Dan scene berpindah ke Bu Choi yang kesal kepada suaminya dan menyuruh suaminya menaiki mobil lain, dan sebelum pergi tak lupa mereka menyapa para media wartawan. Bu Choi tampak kaget dengan hangatnya pelukan suaminya yang tak pernah dia dapatkan dari suaminya. Dan di perjalanan pulang Bu Choi tampak sedih dengan perlakuan suaminya di depan orang baik, sedangkan di depannya sebaliknya. Scene berpindah ke JH dan JH pun mengecek semua CCTV dan dia rasa sudah aman, maka JH istirahat sebentar untuk merokok dan menghirup udara luar, tetapi belum selesai menikmati rokoknya ada bayangan dari kamar Anna, padahal tadi dicek semua sudah tertidur. Apakah yang terjadi? Apakah ada musuh yang menyerang? Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.